Selamat datang di Sentra Teknologi. Ingin menjelaskan cara pengoperasian Jinka GC1351. Dan kita langsung saja ya, saya nyalain. Seperti ini. Nah, oke. Ini mesinnya, udah ada LED-nya seperti ini. Coba kita lihat di gambarnya ini. Dan ini cara geser carrier ini. Tampilan seperti ini udah touchscreen ya. Ini kita geser seperti ini. Nah, ini. Kalau ini untuk roller ini untuk mengeluarkan bahan atau memasukkan bahan, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Handle-nya ini kita buka dulu, ya. Handle yang belakang ini, agar rollernya ini naik, seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, kita turunkan lagi rollernya ini, dan ini dia. Seperti ini. Nah, kita geser karetnya ini, ya, kita geser. Nah, ini. Dan kita setting pisau ini, ukurannya seperti ini, kita lihat, ya, kurang lebih ya, 1 mili juga enggak, ya. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Ya, kurang fokus, kurang fokus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ya, oke. Nah, ini pisaunya ini seperti ini nih ya. Ini ternonjol nih. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kita pasang di sini. Untuk bahan polyflex ini saya setting 300 ya. Setting nih. Click force. Nah, ininya 300. Ini mau dikurangin atau nambahin di sini ya. Kalau sudah, langsung klik yang home ini dan terus kalau misalkan untuk kecepatan itu tergantung besar kecilnya font itu yang mau di cutting atau huruf-huruf yang mau di cutting. Misalkan tingginya 1 cm hurufnya itu kita pakai 100 saja nggak apa-apa, atau pakai 60 atau 50 speednya ini. Saya pakai 50 ya, pakai 50 atau pakai 70. Jadi dari 100 ke 50 itu untuk font-font yang kecil-kecil gitu, ukuran-ukuran yang kecil-kecil seperti itu. Dan lanjut, terus untuk bahasa di sini untuk bahasa juga ada Cina, ada Inggris seperti itu. Terus untuk contour error di sini, ini maksudnya gini, ini seperti kalibrasi ya. Ini saya jelaskan dulu dari sini, ini saya jelaskan dulu. Terus ini bisa ditambahkan atau dikurangi. Nanti kalau pada saat cuttingnya itu tidak presisi, nah di sini bisa disetting ya, langsung dikonfirmasi di situ. Terus untuk kecerahan layar ini ada di sini. Terus kalau ini dari sananya juga saya belum dikasih tahu secara detailnya di sini. Ini kita skip aja dulu. Terus untuk model USB ini ada USB Virtualcom sama printer, ya. Kebetulan saya di sini pakainya yang printer, bukan Virtualcom. Nanti saya jelaskan juga di apa namanya di softwarenya pakai Virtualcom itu seperti apa, printer itu seperti apa ya. Dan ini untuk factory setting ini ada passwordnya di sana. Saya juga belum dikasih tahu. Nah, yang dua ini saya belum dikasih tahu dari pabriknya seperti itu. Ini saya menjelaskan yang saya tahu dulu ya, oke? Yang sering orang gunakan. Nah, ini kita udah ini klik origin. Nah, untuk mengetes ini pisau ini kita klik force setting ini, force testing ini, ya. Nah, seperti ini. Ini force-nya yang 300 seperti ini, ya. Ini udah pas seperti ini. Udah pas. Nah, kita pasin lagi. Nah, udah seperti ini, misalkan nih ngepas, udah klik origin yang ini, yang tengah itu. Jadi ininya kosong. Oke, saya pakai Corel X7 64 bit, jadi saya pilih yang tengah-tengah ya, Corelnya. Jadi yang 32 bit itu bisa pakai Corel X3 sampai X7, dan 64 bit itu X7, X8, 2017, 2018 sampai 2019 ya. Dan ini saya kebetulan pakai yang di tengah-tengah ya. Jadi X7 yang 64 bit. Nah, ini kebetulan ada nama sentro. Ini mau saya cutting ya, ataupun mau diketik langsung di sini tidak masalah. Misalkan sentro seperti itu, langsung di cutting nggak masalah. Nah, ini saya bikin template-nya seperti ini. Saya kasih kotak dulu agar nanti pas mencopot di stikernya itu lebih mudah ya. Untuk lanjut, oke, lanjut. Dan ini saya mirror dulu, karena untuk polyflex seperti tadi itu harus di mirror ya, mirror seperti ini. Nah,
Untuk posisinya terserah, mau dimanapun terserah, mau di sini juga terserah. Yang penting pada saat di mesinnya itu di samping kanan itu udah di pojok, sekiranya udah pas, udah di situ berarti cuttingnya ya. Dan selanjutnya kita langsung ke sini, ke aplikasi launcher. Ke aplikasi launcher ini saya pilih StarCut ya. Saya pilih StarCut, oke. Pilih StarCut ini, udah pilih StarCut ya. Nah, ini dia seperti ini. Nanti cara setting atau cara install cara install drivernya nanti saya kasih tahu juga, videonya ada ya di video berikutnya ya. Nah, ini cara cuttingnya seperti ini. Kalau misalnya udah seperti ini, langsung kita ke pisau ini ya. Nanti saya ini jelaskan juga ini. Terus lanjut, kita klik ini, pisau ini ya, klik cut bolt ya. Nah, settingannya seperti ini. Nah, ini COM itu. Sekarang saya kliknya printer yang tadi ya kan. Jadi saya pilihnya yang USB port seperti ini. Jadi ada plotter satu. Nah, knap offset sama overcut ini saya centang dua-duanya. Ini saya isi 0.4 sama bawahnya ini 0.9 ya. 0.9. Kita setting ini sama dengan pisaunya yang 45 derajat. Jadi 0,4 ya, atau 45. Nggak apa-apa. Terus overcutnya memang saya ukurannya segini, atau 1 atau 9. Nanti kita lihat sikunya seperti itu. Biasanya kan sikunya ada yang oval, siku yang ini ada yang oval seperti ini nih, ya kan? Ada yang tajam gitu. Kalau misalkan di filenya ini tajam tapi hasilnya oval, itu ada masalah di overcut ini sama knap offset ini. Ya, kita lanjut, langsung kita send. Oke, kita lihat dulu seperti ini. Nah, ini mau saya copot ya. Ini kalau misalkan sepintas ini nggak kelihatan, tapi kalau misalkan kita tekuk seperti ini kelihatan. Nah, ini saya kasih kotak biar seperti ini nih, mempermudah copotnya. Oke. Nah, terus huruf O nya ini saya copot, huruf N nya juga saya copot. Ini harus pakai pinset ya, ini harus dibantu pinset. Nah, di unit ini kalau misalkan pembelian ada pinsetnya, di setiap pembelian ada pinsetnya, kita kasih pinset ya. Ini dia hasilnya seperti ini, sentro. Ini saya tekuk seperti itu tadi ya. Nanti ini tinggal tempel di kaos lalu di press ya. Oke, lanjut, saya reset dulu. Selanjutnya saya akan membuat gambar seperti ini. Maksudnya ini settingan buat auto contour. Nah, caranya ini gimana? Ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu, saya pindahkan ke sini, ke layar baru ya, seperti ini. Nah, untuk caranya seperti ini, kita blok semua. Yang ini udah di blok, lalu kita ke sini nih, ke tracing ya, tracing. Dan ini offsetnya itu saya memakai 0,3. Kenapa? Karena saya membutuhkan itu hanya garis luarnya saja. Kalau ini saya centang empty-nya ini, berarti garisnya itu pasti luar dalam ini kena potong gitu. Jadi ada garisnya, jadi di dalamnya itu ada garisnya. Dan ini saya nggak kasih min seperti ini. Kalau misalkan min, nanti garisnya itu agak ke dalam sedikit ke sini ya. Nah, ini saya kasih 0,3 saja seperti itu. Udah gitu langsung saya tracing. Nah, ini seperti ini. Kenapa? Ini seperti ini kena grup ya. Maksudnya ke grup gambarnya itu ya. Saya buka dulu grupnya ya. Nah, ini udah terpisah seperti ini ya. Udah terpisah. Lalu kita blok langsung ke sini ya, tracing. Nah, seperti ini. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini nanti garis potongnya, ini yang merah ini garis potongnya ini. Nah, untuk selanjutnya langsung ke sini, ke registration marknya ini ya. Ini minta di klik semuanya
ya, dia udah diblok lagi, langsung ke sini. Nah, dan mark settingnya ini jangan dulu di close ya. Ini kita geser sedikit agak keluar seperti itu, ini agak kita geser sedikit agak keluar, yang ini juga agak ke bawah ya, seperti itu. Kalau udah kita close, kalau udah di close ini nggak bisa dirubah-rubah lagi. Lalu kita print ya, kita print ya di printer. Nah, udah di print, ini dia hasil printannya seperti ini ya. Jadi gambar di monitor itu tadi seperti ini, kita masukin juga seperti ini ya. Nah, ini garisnya harus sesuai ya, harus pas, harus lurus gitu. Ya, ini ukuran apa? Oke. Nah, terus holder pisaunya itu harus pas ke dalam siku ini ya, ke dalam siku ini. Nah, ini saya masukin dulu holdernya ya. Oke. Nah, seperti ini ya, dari di dalam siku ya. Kalau udah, saya klik ini origin. Nah, kita lihat settingannya itu berapa. Settingnya kita setting tadi berapa ya, awal tuh 300. Nah, sekarang saya klik yang ini 100 ya. Ini saya pakai 100 karena ini kan stiker ya. Ini pakai 100 untuk tekanannya 100 gram ya. Klik home, ini udah pas, langsung kita ke monitor. Di gambar ini nih, di gambar apa namanya, pisau ini, langsung klik yang cut contour. Udah seperti itu muncul, lalu kita klik send ya. Nah, sensornya itu langsung baca sendiri secara otomatis. Nah, itu kan berhenti di sininya. Ini saya langsung klik OK ya. Langsung dia memotong. Ini dengan speed 60. Untuk force-nya saya kasih 100. Nah, seperti itu. Ini udah. Ini saya keluarkan seperti ini. Keluarkan seperti ini ya. Ini jadi tadi garisnya saya keluarkan sedikit, jadi ada putih-putihnya gitu. Nah, ya seperti ini. Jadi di sudut sini tuh ada putih-putihnya sedikit ya. Nggak kelihatan, nggak ketara banget. Ya, ini hasilnya, dan ini juga hasilnya seperti itu. Oke, ini hasilnya ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini kita tempel atau bikin label. Ini dia hasilnya. Dan untuk hasil yang pertama itu ada ini ya, sentro seperti ini ya. Oke, cukup sekian, dan terima kasih. Jangan lupa belanja intinya. Oke. Terima kasih, jangan lupa belanja. Oke.